Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Belitania Gamayanti, koas anak divisi IPN periode sekarang. Baik teman-teman seprofesi yang sedang menonton Instagram Neo Ikarsa, kali ini kita akan membahas tentang bayi tidak punya anus atau disebut juga dengan atresia ani. Bayi tidak punya anus cukup banyak kita jumpai di Rumah Sakit Umum Arifin Ahmad, karena merupakan rujukan dengan segala macam masalah dan segala macam latar belakang. Kita tahu bahwa bayi lahir harus kita periksa lengkap, harus punya anus itu salah satunya. Karena jika tidak punya anus, maka kotoran tidak keluar. Kotoran yang tidak keluar tentu saja akan menimbulkan banyak hal. Yang pertama, perut bayi akan kembung, membuncit, mengganggu proses minum yang mana bayi nanti akan muntah. Yang namanya kotoran, bakteri atau kuman, lama-lama bisa tumbuh semakin banyak, kemudian terjadi infeksi dan itu sangat berbahaya. Ada macam-macam bentuk bayi tidak punya anus, atau disebut juga dengan atresia ani. Yang pertama adalah letak tinggi dan letak rendah. Kedua macam ini dapat diketahui dengan pemeriksaan ronsen dengan posisi knee chest. Ini adalah knee chest position. Jadi tidak cukup hanya dengan ronsen biasa saja untuk melihat apakah atresianya letak rendah atau letak tinggi. Mengapa perlu dilakukan knee chest? Karena obat dan terapi masing-masing jenis atresia ini berbeda. Yang pertama, ada yang harus dilakukan anus buatan dari bawah, itu jika letak rendah. Yang kedua, ada yang harus dikeluarkan usus dari perut atau disebut dengan kolostomi. Nah, proses kolostomi ini ada 3 kali. Jadi ini harus operasi 3 kali. Yang pertama ada kolostomi, yang kedua buat anus dari bawah, dan kemudian ada tutup kolostomi. Masing-masing tindakannya ini memerlukan waktu 1 bulan, yang mana tindakan ini akan selesai dalam 3 bulan. Namun yang penting bagi kita adalah jangan sampai kita terlambat mengetahui bayi tidak punya anus. Karena jika terlambat 2-3 hari itu bayinya akan ada di kondisi yang jelek. Kemudian bayi tidak minum, yang mana akan menyebabkan infeksi dan hal-hal lain. Maka dari itu pada setiap bayi baru lahir kita wajib periksa anusnya. Tidak hanya dilihat saja, tapi bisa kita periksa menggunakan termometer. Seringkali kita tertipu ketika kita hanya lihat saja bayi terlihat ada anus, terlihat ada ruge, ketika ditusuk menggunakan termometer itu tidak masuk. Kemudian yang kedua, kita melihat bayi BAB saat lahir, namun ternyata bayi BAB keluarnya dari vagina dengan fistel, kemudian bisa jadi dari uretra dengan fistel, kemudian yang ketiga bisa jadi dari lipatan paha di bawah atau perineum dengan fistel. Nah, hal ini yang sering membuat kita rancu dan kita anggap bayi memiliki anus. Jadi jangan lupa periksa anus kalian untuk mengukur suhu bayi. Adapun cara untuk pemeriksaan anus menggunakan termometer, itu dengan menggunakan termometer kita pegang dengan secara halus seperti memegang pensil. Kemudian kita angkat kedua kaki bayi, lalu kita masukkan pelan-pelan sepanjang 2 hingga 3 cm. Jika termometer masuk, maka bayi memiliki anus atau disebut juga dengan anus paten. Baiklah, sekian edukasi mengenai atresia ani. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.